Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony dari studio, kami mengajak saudara untuk menghampiri tahta kasih karunia. Dan di dalam hadiratnya saudara bisa merasakan kuasanya, lawatannya turun dalam ruang dengar saudara, sejauh pujian dan penyembahan saudara. Oleh sebab itu 25 menit ke depan bersama dengan kami, saya undang saudara untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan bersama Healing Harmony Singers. Dan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan bangunan rumah rohani kita. Haleluya. Buka hatimu dan bersama Healing Harmony Singers, mari menyembah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. katakan ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, tak pernah gagal rencana Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Rencana-Mu Haleluya. terangi hidupku
harapanku. Takkan hilang saat masa depan ku harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Percaya, Ku percaya, ku aman dalammu. percaya, Ku percaya, ku aman dalammu. Itulah deklarasi dari kekuatan harapan yang ada pada kami di dalam Yesus Kristus. Kuat kami. Dan kami percaya dalam situasi yang paling gawat sekalipun, yang mengancam akan kehidupan kami aman bersama-sama dengan Tuhan. Kami aman bersama-sama dalam naungan dan lindungan Allah yang Maha Tinggi. Malam ini saudaraku yang terkasih, jika saudara belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang telah mewartakan Injil Kerajaan Allah pada gereja mula-mula, saudara dapat melihat harapan yang sejati di dalam mereka yang memampukan mereka untuk tetap mewartakan Injil Kerajaan Allah di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Sebut saja Rasul Paulus dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ia mengatakan, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, membaca ini seringkali saya duduk diam, termenung, dan berpikir, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi rahasia yang luar biasa dari Rasul Paulus sehingga ia mampu menjalani pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Dan saya mendapat sebuah jawaban bahwa ada 3 pilar utama yang mengokohkan pelayanan Paulus. Dan itu terekam di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa jika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka Roh Kudus itu akan menopang dan memberi kekuatan pada 3 pilar utama rumah rohanimu seperti Rasul Paulus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih ini menuntun kita untuk memiliki arah, arti, dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena iman, pengharapan, dan kasih bermuara kepada Roh Allah yang ada di dalam kita. Saudaraku, menjalani kehidupan di tengah-tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, saya mau katakan bahwa hanya Allah saja yang dapat memenuhi kita dengan kasih-Nya. Menjalani kehidupan di tengah-tengah masa-masa yang sulit sekarang ini, hanya Allah saja yang dapat memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan yang kita imani dalam pengharapan kepada dan oleh objek kasih kita, yaitu Yesus Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 pilar utama dalam bangunan rohani kita. Malam hari ini secara ringkas, mari kita belajar bersama. Yang pertama, iman. Saudaraku, hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah dan ujian yang seringkali membuat kita menjadi takut, gentar, bimbang, khawatir. Tentunya kita harus mengambil keputusan. Dan malam hari ini, saudara harus memilih bahwa melintasi hidup yang senantiasa dihantui rasa takut, khawatir, atau saudara melintasi kehidupan ini walaupun di tengah tekanan yang paling berat sekalipun, saudara harus mengambil keputusan dalam iman dan pengharapan yang menyenangkan hati Allah, sumber kasih itu. Ketakutan dan kekhawatiran memang sering membuat saudara melihat masalah yang kecil menjadi besar. Sedangkan iman memampukan kita melihat Allah yang jauh lebih besar daripada apapun masalah yang terlalu besar bagi saudara. Dan malam hari ini saya mau katakan, jika saudara mau mengalami perkenanan Allah, saya ulang, malam hari ini jika saudara mau mengalami perkenanan Allah, maka sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Milikilah iman. Milikilah iman. Sebab kebenaran firman Allah yang terekam dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6a berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, orang yang tahu atau mengenal bahkan percaya kepada Allah belum tentu benar di hadapan Allah. Tetapi orang beriman, berkenan di hadapan Allah dan mengalami perkenanan Allah, itulah orang benar. Nah, malam ini mungkin saudara bertanya, bagaimana saya dapat menjadi orang yang beriman, atau bagaimana saya dapat memperbesar kapasitas iman bekerja di dalam hidup saya. Firman Allah dengan jelas mengatakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Haleluya. Saya mengucap syukur Bapak, Ibu, dan saudaraku, karena beberapa tahun kemarin, kira-kira sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, kami mendapat sebuah visi untuk membangun sebuah komunitas yang hidup bergaul dengan Allah melalui pembacaan firman Allah, dengan setia mengawali hari-hari yang dipercayakan Allah dalam hidup kita dengan bersekutu dengan firman-Nya. Dan kami menamakan grup itu adalah Sukma, suka membaca Alkitab. Puji Tuhan, keberadaan komunitas Sukma ini sudah tersebar dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur, sudah beranak pinak. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai membangun sebuah kehidupan dengan mengawali harinya dengan duduk diam membaca firman Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
Manusia tidak hidup dari roti saja, firman Allah berkata. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh memang memerlukan roti, saudaraku, tetapi jiwa dan roh yang melahirkan iman memerlukan firman Allah. Haleluya. Hiduplah di dalam iman. Dengan doa, membaca dan mentaati firman Allah, serta membangun mazbah pujian kepada Allah, akan memampukan saudara untuk melintasi lintasan kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini dengan iman yang kokoh. Haleluya. Yang kedua adalah pengharapan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam pengharapan adalah hidup yang didasari pada anugerah Allah. Sebab di dalam Dia selalu ada harapan. Haleluya. Pengharapan berhubungan dengan iman Kristiani. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman kepada Yesus. Karena iman, orang memiliki pengharapan kepada Allah. Dan iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah. Pengharapan adalah sikap orang percaya kepada apa dan siapa yang ia sembah. Ini berarti saudaraku, selagi kita hidup, pengharapan akan menuntun kita untuk mengimani berbagai janji Allah. Haleluya. Saudaraku, karena Allah adalah sumber pengharapan, maka tanpa Allah tidak ada tujuan yang dapat kita raih. Dan pengharapan memenuhi hati kita dengan sukacita dan semangat untuk berjalan di dalam tujuan itu. Roma 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, luar biasa. Bahkan selanjutnya Rasul Paulus melanjutkan dalam kitab Roma 12 ayat 12, bahwa bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pengharapan bersama-sama dengan iman memampukan kita memandang masalah dan tantangan sebagai bagian atau babakan dari kehidupan yang perlu kita syukuri. Wah. Semakin Anda dipercayakan untuk menaiki tangga permasalahan dan ujian dalam sekolah kehidupan, artinya Allah sementara mempersiapkan saudara untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat lagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengutip sebuah kata-kata harapan dari John C. Maxwell malam hari ini, yang sungguh-sungguh membangun iman dan harapan saya kepada Tuhan Allah kita. Dikatakan, harapan bersinar. Harapan bersinar sangat terang di saat-saat paling gelap. Harapan memberi motivasi saat keraguan datang. Harapan memberi energi pada tubuh yang lelah. Harapan mempermanis saat kepahitan itu menyelinap. Harapan tetap percaya saat segala bukti hilang. Harapan mendengarkan jawaban. Harapan mampu mendaki setiap masalah. Harapan dapat mengatasi kesulitan saat tidak ada seorang pun yang peduli. Harapan terus tersenyum dengan penuh percaya diri saat tidak ada yang tertawa. Harapan menggapai jawaban saat tidak ada yang bertanya. Harapan terus maju menuju kemenangan. Dan harapan terus bernyanyi saat semua melodi hilang. Haleluya. Kau
percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Di samping dua kekuatan yang menjadi pilar utama bagi bangunan rumah rohani kita, maka yang ketiga, kasih adalah kekuatan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk menjadikan Allah dan sesama sebagai tujuan hidup kita. Firman Allah mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu adalah kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kebenaran firman Allah ini, saudaraku, jika dibaca akan sangat gampang, tetapi sulit sekali untuk mengaplikasikannya. Tetapi malam hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang-orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku Haleluya. dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jika saudara berbeban berat dan penuh dengan tekanan dan kesesakan pada saat ini, dengan kasih sebagai hamba Tuhan, saya minta saudara taruh tangan di dada saudara. Atau mungkin saudara penuh dengan sakit penyakit, ada banyak sekali pergumulan yang belum dijawab. Saudara berdirilah di atas 3 pilar utama ini: iman, pengharapan, dan kasih. Angkat tanganmu dan saya berdoa bagi saudara. Sesuai dengan kebenaran firman Allah, dengarlah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah di dalam segala pengharapan. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Amin.